Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat dan malam hari ini saya Dwi Anggia menemani Anda di Perempuan Bicara. Pemirsa, selain kondisi pandemi yang semakin terus berlanjut dan angkanya juga tinggi belakangan akibat Omikron, ada juga hal lain yang juga menjadi perhatian publik saat ini di belakangan ini, terutama yaitu kasus kejahatan jalanan atau street crime yang makin marak terjadi belakangan ini, yaitu kasus begal. Mungkin Anda sudah mendengarkan beberapa peristiwa begal yang terjadi di wilayah Jakarta, khususnya di Jakarta Utara, kemudian ada di Bekasi dan di beberapa wilayah lain. Nah, yang menjadi pertanyaan dan yang ini yang juga cukup ironis adalah para pelaku rata-rata berusia masih remaja, umur 14, 15 hingga 16 tahun, bahkan yang paling tinggi hanya 17 tahun. Apa yang kemudian menyebabkan para remaja ini beraksi menjadi pelaku begal? Dan ini kalau kita lihat korbannya pun beragam, mulai dari ibu-ibu, supir ojol, pengendara ojol, ibu hamil hingga anggota BRIMOB. Dan pertanyaannya kemudian mengapa remaja banyak terlibat dalam kasus begal? Ini akan menjadi bahan diskusi kami malam hari ini di Perempuan Bicara. Tapi sebelumnya saya ingin hadirkan tayangan berikut ini untuk Anda. 5 remaja berusia 17 hingga 20 tahun melakukan aksi begal motor terhadap seorang anggota polisi di Jatisampurna, Bekasi. Pelaku menyerang korban menggunakan senjata tajam hingga korban terluka parah di bagian punggung. Setelah korban tak berdaya, pelaku membawa kabur motor korban. Kelima pelaku yang kini telah dijadikan tersangka terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Para pelaku telah melakukan 5 kali aksi begal sejak 2021 di wilayah Jakarta dan Bekasi. Salah satu pelaku merupakan residivis. 3 remaja pelaku begal sepeda motor juga melakukan aksinya di Cikarang Timur, Bekasi. Aksi begal terjadi saat ketiga pelaku yang menumpang di satu sepeda motor berpapasan dengan korban yang tengah membonceng temannya. Pelaku memepet korban hingga memaksa korban menghentikan motornya. Korban yang masih berusaha mempertahankan motornya akhirnya menyerah karena pelaku menakutinya dengan senjata tajam. 1 dari 6 pelaku begal telepon seluler di Tanjung Priuk, Jakarta Utara berhasil ditangkap. Pelaku merupakan remaja berusia 14 tahun. Pelaku bersama komplotannya bertemu korban untuk bertransaksi jual beli ponsel milik korban. Tiba-tiba pelaku merampas ponsel korban. Korban yang sempat melawan akhirnya menyerah setelah pelaku menyabetkan senjata tajam ke korban hingga 2 jari tangan korban putus. Dan seperti biasa pemirsa di Perempuan Bicara, kami juga menghadirkan perempuan-perempuan yang kompeten dan perempuan hebat di bidang masing-masing untuk mendiskusikan masalah ini. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Di ujung sebelah sana ada pengamat sosial Mbak Devi Ramawati. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu. Alhamdulillah. Kemudian ada Mbak Monica Margaret, kriminolog. Selamat malam Mbak Monica. Selamat malam Mbak Anggi. Sehat ya? Yang pasti yang semua hadir di sini Sehat sehat tentunya. Ada Ibu Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suwari, praktisi kepolisian. Selamat malam. Selamat Bu Sri. malam Mbak Anggi, selamat malam pemirsa. Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga saya menghadirkan langsung salah seorang korban begal yang hari Sabtu lalu ini mengalami begal di wilayah Bekasi. Ada Ibu Suharlina yang bergabung. Ibu Suharlina, apa kabar Ibu? Selamat malam. Malam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali untuk Ibu Suharlina yang sudah berkenan hadir di sini untuk berbagi bersama kami pengalaman Ibu, yang mungkin juga akan jadi pelajaran bagi orang yang menonton malam hari ini nanti Ibu ya. Baik, saya mau ke Mbak Devi. Ini biasanya di sini ada Balkis ya, karena lagi tidak bisa bergabung, jadi saya menggantikan di Perempuan Bicara ini karena temannya Mbak Devi ini yang biasa bertemu. Mbak Devi, ini kalau kita lihat banyak sekali kasus. Saya ingin sebelum nanti ke modus-modus ke Mbak Monica, saya ingin Mbak Devi dulu, apa sih yang membuat ini banyak terjadi lagi? Apakah karena pandemi atau memang kondisi ekonomi atau ya kondisi masyarakat kita secara sosial begini adanya? Ya, pertama kalau bicara soal begal yang tadi yang
tentu saja mengejutkan kita yang Iya. sebenarnya bukan hal baru dilakukan oleh remaja. Kita perlu pahami bahwa memang potensi remaja untuk menjadi pelaku praktek-praktek kekerasan di jalan itu memang akan cukup besar karena memang remaja sebagai anak kandung peradaban selama ada remaja yang kemudian tidak memiliki daya dukung sosial yang baik berpeluang untuk kemudian menjadi pelaku kejahatan. Ini yang perlu difahami. Nah, remaja dalam hal ini kok bisa? Kenapa remaja kok tindakannya itu bahkan jauh lebih mengerikan misalnya dari Iya. orang dewasa? Kalau kita lihat itu kasusnya sadis ya. Di Jakarta Utara ada yang jarinya sampai putus. Betul, Kemudian yang betul. dialami Bu Suharlina dalam kondisi hamil loh Bu Suharlina ini. Betul, betul. Dilempar ke aspal ya Bu ya. Betul. Kemudian ada yang dibacok juga. Memang pengaruh media hari ini yang memang begitu mudah bagi anak-anak kita untuk mendapatkan akses tayangan kekerasan itu sejak tahun 50 saja sebelum media mengepung kita 24 jam seperti sekarang, clear bahwa ketika seorang remaja menonton tayangan kekerasan perilakunya kan jauh lebih agresif. Ketika itu bertemu dengan pengawasan orang tua yang lemah, ditambah memang ada tren pembiaran kepada aktivitas anak di luar rumah yang tidak terkontrol, yang sebenarnya juga kalau bicara orang tua tidak ada orang tua yang mau anaknya demikian. Itu terjadi karena memang di tengah-tengah pandemi di seluruh dunia orang banyak mengalami tantangan ekonomi, sehingga perhatian keluarga dalam hal ini orang tua itu energinya lebih banyak misalnya pada upaya memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga kemudian anak-anak tanda kutip terlepas dari pengawasan. Walaupun yang menarik adalah juga tren pengasuhan anak yang relatif membebaskan. Kalau di zaman dahulu akan sulit melihat anak keluar jam 6 karena jam 6 itu adalah batas di mana anak tidak boleh keluar. Udah mau Kalau maghrib udah harus di rumah betul, gitu ya. itu apa namanya bel gitu ya, tanda Iya. gitu kalau azan ya Anda harus di rumah. Tapi sekarang sudah di luar rumah dibekali dengan kendaraan misalnya. Ini menarik artinya memang ada tanda kutip restu dari orang tua agar anak ada di jalanan. Nah, jalanan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan ruang ekspresi di tempat lain karena sekolah juga tidak ada. Ya. Artinya kan memang karena pandemi. Dia kemudian menjadikan jalanan sebagai panggung untuk menunjukkan identitasnya. Oleh karenanya memang perilaku kekerasan pada anak mungkin sedikit berbeda, tidak semuanya karena memang ingin merampok, karena daya tarik ekonomi, ingin kaya raya. Bukan, karena kalau dia terdengar misalnya dia mampu, mohon maaf, melakukan tindakan yang sangat sadis, dia akan dikagumi. Udah gitu sekarang ditambah sosial media. Nama besarnya akan semakin lebih cepat luas, terdengar kemana-mana. Jadi Sebentar, dikagumi artinya apa? Butuh untuk dikagumi sebagai pelaku kejahatan begitu Mas anak-anak ini? bahwa dia adalah anak yang hebat, anak yang berani. Nah, kita memang ada kecenderungan juga abai terhadap upaya untuk memuji hal paling sederhana, memuji anak, memberikan perhatian dan memastikan bahwa oke, kamu misalnya nggak jago matematika, nggak jago ini, tapi pasti dia punya kelebihan. Nah, ketika dia tidak mendapatkan perhatian itu, maka dia bertemu juga dengan anak-anak yang sama-sama luar lah tidak punya didapatkan perhatian. gitu ya. Panggung itu adalah Oke, kamu jalanan. jago begal gitu. Teman-teman ya pengakuan dari teman-teman ya itu Iya, ini sebenarnya orang harus jadi seperti ini hormat, ya. hormatnya tanda kutip ya, Ah. takut dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang didapatkan, itu yang diperoleh mereka salah satu tujuannya. Itu salah ya. satunya. Oke, tadi kalau saya sempat ngobrol sama Mbak Monica mengatakan sebenarnya ini begal bukan barang baru ya. Istilahnya aja mungkin baru muncul di tahun 2000-an, 18-an. Sekitar 2014-an lah 2014-an ya. Nah, kata begal ini muncul. gitu, dulunya Mbak. apa disebutnya? Apa rampok? Apa? Ya bisa perampokan atau curas. bahasa kepolisian mungkin curas ya, pencurian dengan Pencurian dengan kekerasan. kekerasan. Boleh pakai gitu. Bu mic-nya Bu. Jadi kalau tren begal ya baru sekitaran 2014 ini. Semenjak itu tadi ya kalau Mbak Devi sampaikan media itu bisa memberikan informasi kepada kita ya sejak 2014 ini sih. Kurang lebih kurun 2014 ke belakang ini begal itu populer di tengah-tengah masyarakat. Oke, tadi kita sempat ngobrol tadi ya soal apa tadi istilah yang Anda sebutkan geng delinquen. Yes, Itu bisa dijelaskan sama ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Devi bahwa ini ada pengakuan di antara para pelaku lainnya atau anak-anak yang terlibat dalam kekerasan ini kalau bisa melakukan hal yang sama jadi diterima di lingkungan mereka seperti itu. Pada dasarnya kan memang kita makhluk individu yang juga butuh gitu ya interaksi dengan orang lain gitu kan Mbak, secara makhluk sosial. Jadi nggak bisa sendiri gitu. Begitupun dengan interaksi kita sehari-hari, apalagi usia-usia anak, remaja gitu ya, mereka kalau mau main sama orang tua tuh kayaknya gap usianya mau main ini nggak nyambung misalnya ya. Terus kakaknya atau segala macam mungkin kok kayaknya nggak cocok juga gitu. Akhirnya mereka mencari teman-teman sebaya seusia mereka yang ternyata
mereka memiliki kesamaan. Dalam hal apa? Kesamaan dalam hal misalnya, ya mereka memang terbiasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang di tengah-tengah masyarakat. Awalnya kalau anak-anak itu disebutnya nakal ya, yang tidak sesuai dengan norma sosial, yang tidak sesuai dengan tingkah laku umum di masyarakat gitu. Nah, cuman nakalnya ini yang akhirnya akan menjadi naik tingkatannya lagi gitu ya, ketika orang dewasa juga melakukan misalnya ya, tadi pembegalan gitu ya, melakukan kekerasan dengan pencurian juga, dengan melakukan penganiayaan. Nah, jadi tadi Mbak Devi sudah sampaikan gitu. Jadi mereka sebagai anak yang pada umumnya yang tadi disampaikan bahwa seharusnya ada aturan dari orang tua terkait misalnya dengan siapa sih yang boleh bermain dengan saya, siapa sih yang boleh bermain dengan anak-anak saya, siapa sih yang boleh berkawan gitu ya. Itu sebenarnya harus ada setidaknya dari orang tua. Pengawasannya harus ada jelas ya. Harus Baik, seperti baik. itu. Nanti kita akan lanjutkan, kita juga akan mendengarkan apa yang dialami oleh Ibu Suharlina, bagaimana salah satu bentuk contoh kesadisan yang dilakukan oleh para pelaku begal. Usai jeda, Perempuan Bicara akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Masih di Perempuan Bicara, kita akan mendengarkan pemirsa apa yang dialami oleh Ibu Suharlina yang sudah bersama saya di studio malam hari ini. Bu Suharlina ini adalah seorang pedagang ya Ibu ya, yang biasa setiap pagi berkendara untuk belanja bahan makanan, benar? Iya. Nah, nanti Ibu akan menceritakan ya Bu apa yang Ibu alami, tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu melihat tayangan berikut ini pemirsa. Suharlina, seorang wanita hamil 5 bulan menjadi korban pembegalan sekelompok pelaku kendaraan bermotor di kawasan Desa Karangpatri, Bekasi, Jawa Barat. Korban yang hendak ke pasar mengendarai sepeda motor seorang diri dibuntuti 2 pelaku begal yang mengendarai sepeda motor. Bu, begal di mana? Pelaku memepet korban hingga terjatuh, kemudian pelaku membawa kabur motor korban. Korban yang tidak berdaya meminta pertolongan. Namun dengan kondisi jalan yang sepi, korban harus menempuh jalan sejauh 300 meter untuk mencari bantuan warga sekitar kejadian. Kabur aja. Enggak bang, dari tadi saya sepi banget. Saya udah jauh. Ya, itu tadi tayangan bagaimana Ibu Suharlina setelah beberapa saat mengalami peristiwa begal. Bu Suharlina, sekarang saya mau tahu dulu kondisi Ibu bagaimana secara fisik. Kalau tadi kita lihat di tayangan ada di sini bengkak ya Bu ya. Iya. Ini masih agak sedikit bengkak pipinya Ibu. Oke. Kondisi badan yang lain? Masih ada luka-luka di sini. Mic dipakai Bu? Iya, di sini sama di kaki sama di lutut. Oke. Apa Bu yang terjadi pada pagi itu? Ibu keluar rumah pukul berapa waktu itu Bu Suharlina? Pukul 5:10. 5:10 pagi ya, subuh, kondisi masih gelap itu ya. Iya. Di saat tadi kita lihat masih gelap juga kondisinya dan Ibu lagi hamil 5 bulan. Iya. Memang biasa bawa kendaraan sendiri keluar? Iya, biasanya sendiri tiap hari. Kadang kalau libur suami baru diantar. Ketika itu hari Sabtu itu Ibu mau ngapain? Kemana tujuannya? Mau belanja, Belanja? mau belanja buat jualan sayuran. Pertama saya turun beli bensin, terus ada anak lewat. Tuh itu yang berdua lewat. Pelaku ini? Pas tengah jalan, tengah sawah gitu, dia ada di situ kayak nunggu saya lewat. Nungguin Ibu lewat. Ini kalau kita lihat tayangannya kembali ya, ini di pinggir sawah ya Bu ya? Iya, itu di tengah-tengah sawah gitu. Di tengah sawah kan gitu. di situ ada buat Pertamina, kan sekarang udah di Pertamina. Oke. Nah kemudian setelah Ibu jalan itu setelah isi bensin apa yang terjadi? Iya, saya jalan, maju lagi ke depan mau lanjut ke pasar. Ada anak berdua itu lagi nunggu. Yang satu di motor, yang satu di jembatan. Oke. Ya saya lurus, dia ngikutin di belakang. Ibu sudah sadar kalau diikutin oleh mereka ya? Awalnya enggak, Awalnya cuma enggak. saya lihat dari kaca spion. Oke. Dia ngikutin, akhirnya saya jalannya rada cepet ya. Udah gitu dia mepet, dia juga ikut cepet gitu. Akhirnya dia mepet mau ngambil kunci motor. Iya. Akhirnya saya berontak, tangan sama tangan dia. Oke. Dia nggak keambil kunci,
stang motor saya dipegang sama dia, ya saya dijatuhin. Dijatuhin? Sampai terlempar, ada sekitar itu mah dia kelempar motor gitu. Oke. Udah Setelah jatuh itu? dia ngambil motor. Ambil motor, saya ikut bangun juga. Ngan saya udah gitu goyang-goyangin motor supaya dia itu. Tapi dia langsung ituin saya lagi. Nyusuk-nyusukin saya begini. Ibu didorong? Didorong. Ke aspal? Ke aspal. Sampai pipi ibu yang sebelah kiri ini kena ke aspal ya? Iya, pas saya bangun lagi ya udah selintas, nggak ada. Mereka sudah kabur? Oke, ibu mengalami luka-luka, maaf boleh tahu kondisi kehamilannya ibu gimana? Sekarang udah diperiksakan ke dokter? Udah, alhamdulillah kondisinya baik gitu. Alhamdulillah ya. Segituan langsung USG lagi, langsung ke klinik lagi, alhamdulillah langsung ini. Nggak ada apa-apa, cuma emang posisinya emang lagi nyungsang katanya gitu. Tadi ibu kalau kita lihat di tayangan ada kemudian ibu sedang teriak histeris, itu ada orang datang nyamperin? Iya, itu udah mau deket ke perkampungan. Udah mau deket kayak ini perapatan gitu. Ibu ceritakan yang ibu alami? Iya. Apa yang dilakukan warga sekitar setelah itu? Ya itu dia cuma nanya di mana kejadiannya gitu. Terus kata saya di sana. Oh iya mungkin udah lama juga ya Bu. Ya emang udah lama kata saya, soalnya nggak ada satu orang pun yang lewat gitu. Kondisi itu masih gelap dan sepi ya? Ada satu orang lewat, cuma dia ketakutan Bu. Ketakutan. Jadi ketika peristiwa motor ibu diambil ada yang lewat? Ada yang lewat, soalnya saya kan posisinya ada di tengah jalan. Dia ketakutan. Jadi akhirnya dia minggir, bawa motor kenceng gitu. Dia suami istri mau berangkat kerja kayaknya gitu. Setelah itu ibu melaporkan peristiwa ini ke polisi? Iya, saya kan emang keluarga saya ada yang aparat desa juga kan. Akhirnya keluarga saya langsung lapor ke polisi. Ya polisi udah ke TKP langsung. Apa keterangan atau penjelasan dari pihak kepolisian? Ya kata polisi sih sekarang mau ditindaklanjuti lagi ke depannya, mau diadakan patroli katanya gitu. Patroli untuk di wilayah ini kan, ya? Iya, kemarin juga udah kedatangan Bapak Camat gitu ke rumah. Ibu boleh tahu nggak itu lokasi memang sepi ya? Tidak ada perumahan terdekat? Nggak ada sama sekali, nggak ada hamparan sawah yang Iya, luas sawah gitu ya? antara sawah kanan kiri sawah. Kan di situ juga emang udah ada penggalian Pertamina, buat ada Pertamina. Tadi Bu Suharlina sempat cerita sama saya bahwa setelah peristiwa Ibu hari Sabtu, di hari Minggu ada kejadian yang sama, begal juga. Iya, bapak-bapak. Bapak-bapak, kemudian pasangan suami istri. Iya, suami istri. Di hari Minggunya ada 2 kali kejadian di dekat lokasi Ibu juga. Iya, cuma beda kampung, cuma Beda sedaerah itu, kampung. masih jajarannya jalannya masih itu juga. Oke. Nah sekarang saya juga sempat ngobrol tadi Bu Suharlina katanya masih suka ketakutan, trauma, tidur juga masih belum nyenyak ya Bu ya? Iya. Apa yang Ibu rasakan di malam hari? Ya mungkin ketraumanya inget kejadian pas dipepet, pas dianiaya, itu yang diinget yang itu. Iya, ketakutan. Mudah-mudahan bisa segera pulih lagi ya secara psikisnya. Saya mau ke Ibu Sri. Bu Sri, tadi kan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ya, satu itu. Yang kedua, di hari setelah kejadian Bu Suharlina ada lagi peristiwa. Ini artinya kita melihat ada kemungkinan nggak Bu untuk pelaku ini masih pelaku begal yang sama, atau memang di wilayah dekat Ibu Suharlina ini memang banyak sekali pelaku begal lainnya? Kalau kita berbicara soal kemungkinan, itu ada saja. Jadi bisa juga pelaku itu yang berulang atau juga bisa pelaku lain. Karena pada dasarnya para pelaku kejahatan itu tidak menargetkan tempat tertentu. Tapi dia melihat peluang. Di tempat itu katakan terang, tapi kalau sepi bisa jadi. Di tempat itu ada orang lewat, tapi sekali-sekali sepi. Itu bisa juga terjadi. Menjadi polis hasadnya. Jadi moral hasad dia memang untuk melakukan itu. Jadi keluar dari rumah udah ada intensi untuk melakukan kejahatan, bertemulah dengan peluang kejahatan. Nah, apakah di tempat itu pelaku yang sama? Bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Karena pada dasarnya mereka hanya mencari kesempatan, mencari saat bahkan tidak ada niat awalnya, tiba-tiba lihat ada peluang, sikat. Kalau kita lihat lokasinya tadi kan udah sawah, sepi, tidak ada penerangan jalan dan jarang orang yang melintas. Nah, jadi ini jadi barangkali manfaat dari kita berbicara ini
bisa memberikan inspirasi dan gagasan-gagasan baru bagi para pemangku kepentingan di tempat-tempat terkait. Barangkali Pak Camatnya, kepala desanya meminta kepada Pemda untuk dipasang lampu. Ya. Syukur-syukur bisa disertai CCTV. Nah, ini akan membantu memberi kenyamanan kepada masyarakat. Ketika CCTV ada, itu sangat membantu aparat kepolisian dalam rangka pengungkapan kasus. Memang di era teknologi sekarang, memang kepolisian pun sangat mengandalkan teknologi. Kejahatan jalanan itu tidak mengenal tempat. Oke. Dia tidak semata-mata tempat yang sepi, bisa jadi tempat yang ramai. Jadi ini yang unik dari kejahatan ini. Uniknya juga ketika pelaku anak tadi mungkin sependapat, mereka butuh pengakuan. Persoalannya ketika dia masuk ke dalam suatu grup pergaulan, dia akan diuji oleh teman-temannya. Sejauh apa keberanianmu? Si mentor, entahkah itu masih usia anak atau sudah dewasa, akan menstimulasi adik-adiknya untuk lebih jago. Stimulasi bisa dengan ungkapan kalimat-kalimat yang merangsang untuk si anak merasa tertantang ingin menunjukkan dirinya, atau dengan obat-obatan atau minuman tertentu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saya sependapat Mbak Devi mengatakan ketika daya dukung sosial. Nah, daya dukung sosial ini yang paling kita perlukan, maka ini kejahatan tidak bisa kita andalkan semata kepada pihak kepolisian. Sebanyak apapun, secanggih apapun peralatan kepolisian tidak akan mampu mengcover kejahatan secara keseluruhan. Ini yang satu hal. Sehingga diperlukan kolaborasi sinergis antara seluruh komponen pemangku kepentingan. Infrastruktur itu mutlak dibutuhkan. Ketika ada jalan, maka pikirannya jalan harus dilengkapi dengan penerangan. Kemudian ketika anak-anak remaja tumbuh banyak di kampung, siapkan ruangnya, ruang untuk bermain, ruang untuk, sehingga siang-siang tuh habis tenaganya untuk main bola, untuk main-main sesuatu, sehingga malam itu dia sudah lelah tidur. Nah, ini menarik nih. Ini juga menjadi persoalan. Ya. Saya camat, saya kepala desa, saya bupati, saya akan bertanya, kalau warga saya banyak yang menjadi pelaku, harusnya kita bertanya, apa yang sudah saya berbuat untuk anak-anak saya? Atau apa yang salah di lingkungan itu ya? Apa yang salah? Apa yang bisa dikreasikan? Ya. Sekarang kalau anak itu hanya semata tanggung jawab orang tua, sudahkah orang tua memiliki pemahaman yang mapan, yang mumpuni, yang sesuai tentang bagaimana parenting? Bagaimana kewajiban-kewajiban orang tua dari usia 3 tahun, golden age, 5 tahun, sampai usia-usia remaja. Usia-usia remaja yang membutuh pengakuan, nggak diakui orang tuanya EGP, bila perlu lari dari rumah. Nah, ini menarik nih, Bu Sri. Tapi saya diakui di lingkungan sosial saya. Tadi udah disinggung oleh Mbak Devi, mungkin saja orang tuanya memang terlalu sibuk, apalagi kondisi pandemi ya, sekarang nggak mungkin nggak sempat lagi untuk perhatikan atau mengawasi anaknya, membimbing anaknya, karena orang tuanya juga sibuk sendiri untuk bagaimana menafkahi keluarga, mencari ekonomi segala macam. Iya, kalau anak itu dari awal sudah mendapatkan perhatian yang lebih dan pola asuh yang tepat, dia akan memiliki daya tahan terhadap pengaruh-pengaruh lingkungannya kayak begitu. Jadi tidak serta-merta. Tetapi ketika orang tua tidak terlalu memberikan perhatian, maka di sana tempat yang ada yang menerima saya setiap saat. Menerima saya setiap saat. Ya. Ketika saya lagi dimarah-marahin nih sama nyokap, udah gak dikasih duit. Katanya nyokap gak punya duit, ya sudah di sana. Di sana distimulin. Ya, distimulasi dengan kata-kata, dengan obat-obat tertentu. Coba kita lihat, hampir semua pelaku anak pasti sebelum melakukan pasti minum minuman keras atau minum pil tertentu. Nah ini menyedihkan sekali. Nah kalau hal ini tidak hanya kita lihat sebagai sebuah kriminalitas, tapi kita lihat sebagai penyakit sosial yang harus diatasi secara bersama-sama, maka kita semua pihak ini, termasuk kita ada di sini pasti bisa memberikan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Ini penyakit sosial jatuhnya, bukan hanya tindakan kriminal lagi. Ya. Saya mau bertanya ke Bu Suharlina dulu. Ibu pada saat kejadian sempat melihat nggak pelaku itu siapa, usianya berapa? Kalau pelakunya masih nggak kelihatan mukanya ya, tapi kalau kisaran itunya mah anak ABG gitu. Soalnya ABG. pas saya beli bensin emang kan lewat dulu, udah kelihatan di situ. Pakaian yang digunakan apa masih pakaiannya ingat gak? Semacam sweater sama kaos biasa. Oh, sweater dan kaos biasa. Ditutup kepalanya? Ya, posisinya ditutup dia. Oke. Tutup pakai sweater. Berarti ini menambah daftar panjang pelaku
remaja nih Mbak Devi. Kalau kita dengarkan tadi mungkin selain motifnya untuk ya cari pengakuan agar diterima oleh lingkungannya, ada motif lain nggak sih? Misalnya tadi udah begal terus ngejual ada hasilnya, merasakan juga keuntungan dari situ nggak? Nanti kita akan bahas ya. Usai jeda saat lagi di Perempuan Bicara. Tetaplah bersama kami. Begal di mana? Coba tutup. Ya, Anda kembali di Perempuan Bicara. Mbak Devi, tadi kalau kita mendengarkan dari Ibu Sri juga, ini kan juga para pelaku ini menuntut agar diterima oleh lingkungannya. Tapi kalau kita lihat kan tidak hanya itu ya, sebatas itu saja. Mungkin ada dapat keuntungan apa dari sini setelah begal, mereka juga merasakan, oh ini ada hasilnya loh begal, apakah ini juga menjadi salah satu motif para pelaku remaja ini juga terus melakukan tindakan atau aksinya? Ya, kalau berdasarkan kejadian begal yang memang juga sudah berkali-kali bertahun-tahun terjadi, memang ada dua potensi kalau terkait dengan keuntungan ekonomi yang mereka bisa dapat. Satu, memang pengaruh gaya hidup instan itu juga mendorong anak-anak melihat, anak dan remaja melihat, oh ya udah kita rampok aja, kita ambil aja gitu, misalnya ambil tas, kan modusnya tidak selalu ambil motor, ada yang ambil tas, atau dia yang kedua kemungkinannya memang dimanfaatkan oleh orang dewasa. Nah ini yang lebih mengkhawatirkan, artinya memang ada orang dewasa yang mengorkestrasi, yang memastikan bahwa anak-anak ini bekerja di bawah operasi mereka. Nah tapi dua ini sangat mungkin terjadi yang manapun gitu kan. Nah lalu yang perlu difahami juga adalah kenapa kemudian terjadi misalnya di kawasan-kawasan yang memang padat penduduk. Ya. Memang ketika suatu daerah populasinya sudah begitu besar, peluang untuk sulit ditemukan itu menjadi lebih tinggi. Anonimitas artinya kalau kita hidup di kawasan yang memang tetangga kita, saudara kita, teman kita dan sebagainya, seperti di wilayah-wilayah yang memang belum sepadat kota-kota besar, itu orang cenderung akan lebih juga menjaga dirinya. Karena potensi dia untuk dikenali sebagai pelaku kejahatan juga sangat tinggi. Tapi ketika ini terjadi, apalagi mereka bisa menggunakan kendaraan. Artinya bisa jadi dia tinggalnya di satu daerah yang misalnya kilometernya sangat jauh dengan tempat beraksi. Tapi yang memang misalnya mereka kan ada juga ini terkait dengan aksi. Jadi remaja atau anak melakukan aksi kejahatan biasanya bukan hanya itu saja. Mereka ada peluang juga misalnya melakukan kebut-kebutan. Lalu yang ketiga tawuran. Ini biasanya merupakan tanda kutip paket-paket perilaku yang tidak terkendali dari remaja. Nah Dan ini menarik nih. Tadi sempat disinggung juga oleh Bu Suarlina selaku korban. Bu, tadi Ibu mengatakan di tempat Ibu beli bensin itu sebenarnya bukan tempat langganan ya, bukan. Tapi sempat beberapa kali di sana. Iya. Dan sempat sudah diperingati juga oleh suami ya? Iya. Apa persisnya yang disebutkan oleh suami? Nggak usah lagi belanja di sana, itu beli karena bensin. Banyak kumpulan anak muda di situ. Okay. Terus jualannya tukang bensinnya itu banyak, seluruh tubuhnya banyak tato. Nah di situ kecurigaannya. Walaupun gitu. kita tidak mengeneralisir orang bertato pelaku kejahatan loh ya. Iya, cuma tapi dari posisi di lingkungannya itu emang anak muda mulu gitu. Oke. Nah kemudian ada yang janggal saat Ibu Suarlina belanja di hari Sabtu kejadian itu? Iya, janggalnya itu biasa beli bensin langsung diladangin, ini mah lama gitu diladanginnya gitu. Dilayaninya? Dilayaninya lama gitu, hampir 10 kali memanggil nggak keluar-keluar gitu. Akhirnya, jadi membuat Anda menunggu di situ? Akhirnya anak itu lewat gitu. Oke. Pas saya beli bensin, ya anak itu lewat, saya manggil-manggil lama juga gitu. Oke. Biasanya mah enggak. Oke, nah Mbak, ini menarik nih ke Mbak Monika nih. Kalau kita melihat seperti ini, ada nggak sih mungkin, kita nggak mau seuzon, tapi kalau melihat peristiwa ini, tempat Ibu Suarlina belanja, banyak preman anak pemuda-pemuda yang juga diafiliasikan, apa mungkin terkait dengan pelaku atau seperti apa? Kalau kita bicara kemungkinan ya Mbak Anggi, logikanya gitu yang biasa nongkrong di warung kita, masa kita nggak kenal sih siapa gitu kan? Siapa sih yang biasa jadi klien kita, pembeli kita gitu? Oh paling nggak sekali dua kali pernah ngobrol dong, tinggal di mana gitu, atau kerjanya apa, misalnya seperti itu. Jadi saya rasa kalau berbicara mengenai kemungkinan, besar kemungkinannya si penjual bensin tadi gitu ya, tahu gitu dengan kondisi
pemuda-pemuda yang nongkrong di sekitaran warung ya Mbak ya, karena ini bukan bensin eceran gitu ya, jual bensin eceran di warungnya gitu kan. Kayaknya nggak mungkin say hello sekali dua kali gitu, pasti tahu gitu. Nah, ini yang perlu jadi poin lanjut kepada pihak kepolisian nanti gitu ya, bahwa seharusnya itu bisa dipelajari. Ini kan bentuk apa ya, informasi ya, bahwa dari pengakuan Bu Suarlina tadi bahwa memang anak muda banyak yang nongkrong di wilayah situ gitu, dekat dengan penjual bensin eceran itu. Ini harusnya menjadi masukan kepolisian ya. Apakah memang nanti kepolisian bisa langsung datangi ke pemilik warung gitu ya, dan melakukan investigasi gitu. Sejauh mana sih keberadaan anak-anak nongkrong ini, dari mana sih mereka asalnya? Apa sih kegiatan mereka nongkrong di situ, ngapain aja gitu kan, dan kenapa harus subuh-subuh gitu, subuh-subuh nongkrong di wilayah yang sepi gitu, nggak ada penerangan dan segala macam. Ini informasi ini udah sempat Ibu laporkan ke polisi bahwa Udah sempat pas keliling patroli gitu, nggak ada katanya, tutup warungnya gitu. Oke, nah ini kita lihat dari sudut kacamata polisi, Ibu Sri. Kalau polisi menerima laporan seperti ini, mungkin ada petunjuk berarti yang bisa dilakukan untuk melakukan investigasi di situ. Apakah ada kaitannya pelaku dengan pemuda-pemuda yang suka nongkrong di situ sebelumnya? Ya, betul sekali. Jadi apapun keterangan dari korban itu menjadi titik acuh polisi untuk melakukan sesuatu. Dan polisi selalu bermula dari korban dan tempat kejadian perkara. Itu akan ditelusuri oleh kepolisian. Jadi kalau itu sudah memang polisi tidak akan jauh-jauh dari situ, maka olah TKP, pemeriksaan korban itu menjadi sangat penting bagi pihak kepolisian dalam rangka mengembangkan. Nah, ketika polisi menerima laporan, itu kan langsung timbul hipotesis. Oh, kira-kira begini, kira-kira begini, kira-kira begini. Kadang tidak dijelaskan oleh korban, dipancing dengan pertanyaan keluar korban. Nah, karena apa? Polisi sudah punya hipotesis. Nah, apalagi kejahatan-kejahatan jalanan seperti ini, biasanya polisi sudah memiliki pola. Kalau polanya begini, ini kelompok ini, pola ini kelompok ini, kelompok ini. Maka tadi kita lihat kan ada residivis. Nah, itu sudah jadi mentor itu. Sudah jadi mentor. Di atasnya si residivis pasti ada mentor. Seperti tadi yang beliau bilang, pasti ada kejahatan juga punya struktur. Jadi kejahatan punya struktur, walaupun dia street crime, dia punya struktur. Jadi ada peran-peran yang sudah mereka juga evaluasi. Kenapa ini sampai ketahuan? Ini kenapa sampai ketangkap? Mereka juga antisipasi ya. Itu kepalanya, iya. Kenapa sampai? Kalau sampai anak berani melakukan hal-hal yang fatalitasnya tinggi, pakai senjata, itu dipastikan bahwa ada rangsangan dari luar. Jadi ada rangsangan dari si guru-gurunya ini, dari mentornya, dari kakaknya. Nah, dia pun sudah diajarin pola penjualan, bagaimana menikmati hasilnya. Jadi rangsangan itu secara bertingkat membuat anak itu terikat di dalam kelompok itu. Nah, itu membuat mereka terangsang untuk melakukan lagi. Maka nanti biasanya ungkapan itu tidak akan pernah sekali ketangkap. Bu, tapi itu kalau sekali ketangkap biasanya tertangkap tangan. Tadi rangsangan untuk melakukan, tapi apakah juga si mentor-mentor ini atau orang di atasnya itu juga mengajarkan untuk menggunakan kekerasan? Bahkan itu cukup sadis kalau kita lihat ya. Betul, dia diajarkan. Kamu tahu, mau nggak? Kamu nggak saya takut. Kamu mau nggak takut? Nih, makan ini supaya nggak ada takut. Jadi mudah sekali buat mereka, karena anak-anak kan. Anak-anak kan tidak punya pikiran panjang. Begitu dia bisa menikmati uang tertentu, barang tertentu yang bisa dia dapatkan, makin semangat itu Mbak. Makin semangat itu orang tua bisa ditinggalkan serta-merta. Maka jangan heran, begitu garangnya dia membacok orang, 2-3 hari di kantor polisi, ibunya datang, dia nangis seperti anak kecil. Ada peristiwa di Bengkulu saya lihat tadi itu, ketangkap polisi langsung nangis manggil mamanya. Aslinya keluar, karena memang stimulan yang dia terima itu jauh luar biasa, menghilangkan kesadaran diri dia sebagai anak yang masih manja. Jadi kejantanan dia serta-merta menjadi seperti dewasa sekali, karena memang distimulasi menjadi orang dewasa yang berani bahkan melakukan kekerasan. Ini yang tapi begitu ketangkap akhirnya keok juga ya, teriak mamah juga tadi saya lihat itu yang di Bengkulu pelakunya. Oke, nanti kita akan lanjutkan bagaimana kemudian modusnya apa aja. Karena ini kalau kita lihat berkembang, ada yang modus COD segala, modus menggunakan
perempuan untuk menggoda, untuk ketemuan, modus kencan segala macam. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, kita jeda dulu sejenak, Perempuan Bicara kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan lagi perempuan bicara, saya ke Mbak Monika. Mbak Monika, kalau kita berbicara modus begal, ini udah berkembang dari waktu ke waktu ya, nggak cuma lagi todong, pakai celurit, pakai pistol. Sekarang ada janjian ketemuan COD, ada modus kencan. Apa yang harus diwaspadai, diperhatikan oleh pemirsa Perempuan Bicara malam hari ini untuk lebih hati-hati? Iya, kalau kita bicara pencegahannya gitu ya, yang paling utama sebenarnya dari diri kita sendiri sih. Kita anggap bahwa diri kita semua adalah calon korban nih. Oke. Gitu, kita berpikirannya seperti itu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita melakukan pengamanan diri kita sendiri. Apa yang paling maksimum kita bisa lakukan? Misalnya kalau seperti Suharlina, ya. Suharlina tadi ya Bu, mungkin ke depannya gitu ya, atau bagi masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian itu, maka nggak akan lagi melakukan perjalanan sendirian, Oke. subuh-subuh gitu ya, berkendaraan motor gitu, melintasi wilayah itu. Apalagi sudah sempat diperingatkan oleh suaminya Betul. waktu itu ya. Oke, harus Apalagi lebih sudah hati-hati. pernah diperingatkan, karena mungkin saya rasa suaminya Ibu juga paham gitu ya karakter anak-anak muda suka nongkrong di situ, ngapain gitu kalau nggak mau melakukan aksi yang tidak-tidak gitu atau aksi kejahatan gitu ya. Itu yang pertama, paling tidak kalau kita perempuan nih ya terutama kita harus ada teman lah, biasanya laki-laki gitu yang bisa menemani kita melakukan pengamanan untuk kita melakukan aktivitas gitu Mbak. Jadi jangan sendiri, Oke. jadi jangan sendiri lagi karena memang kalau bicara kodrat ya mungkin memang seperti itu kali ya, kelompok perempuan, Yang jadi lansia, gampang anak-anak itu rentan gitu kelompok ya. minoritas gitu ya, rentan untuk menjadi korban kejahatan, rentan untuk menjadi victim. Nah paling tidak itu kita melakukan pencegahan dari diri kita sendiri. Nah untuk aksi begal yang lain gitu ya, modus misalnya kayak ada yang COD, Iya, pura-pura beli iya. handphone gitu ya, terus handphonenya diambil atau kendaraannya diambil, ya kita sebenarnya harus berpikir apa ya, sejernih mungkin kita harus cari tahu testimoni orang ini yang jualan ini seperti apa sih misalnya. Kita harus lebih teliti berarti ya, ya. kita harus lebih teliti. Kalau biasanya lewat online shop gitu ya, kita kan bisa baca testimoni, rating, komentar orang-orang yang pernah beli atau buyer istilahnya. Nah kalau misalnya lewat media sosial, kita harus cari tahu background di media sosial itu banyak nggak orang yang kasih komentar bagus. Nah ini menarik nih, modus teman kencan gitu. Orang nggak kepikiran yang aneh-aneh ya Bu Sri ya kalau begini ya. Wah nggak mungkin niat jelek gitu kan. Nah tapi ternyata jadi korban begal dari sini. Nah itu dia kadang memang apa ya, perubahan perilaku masyarakat kita gitu ya, yang sekarang ini lebih terutama untuk anak-anak muda gitu ya, lebih tergolong apa ya, cepat sekali ingin merasakan hal yang terpuaskan gitu Mbak, secara instan Serba gitu. instan ya, Nah betul. jadi apalagi modusnya dengan apa, iming-iming teman kencan gitu, padahal ternyata gitu ya Gerombolan dia begal ya ternyata. ternyata Harus lebih hati-hati. perempuannya ini yang ikut komplotan Iya, sama betul. pelaku gitu, akhirnya ikut juga melakukan aksi begal. Nah saya rasa kalau modus teman kencan ini yang perlu diwaspadai adalah ya kita harus apa ya, membekali diri gitu dengan paling nggak ajak teman lah Oke. gitu. Ini udah ajak teman, dua-duanya jadi korban nih. Oke, Dua-duanya oke. jadi korban ya. Berarti harus yang dilakukan lebih apa? Cari tahu dulu latar Ya, belakang. lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati. Baik, Bu Sri singkat ini mengenai modus-modus lain yang juga harus diwaspadain apa? Modus sangat banyak, mengikuti perkembangan, ya tadi lihat kesempatan. Tidak selamanya pembegal itu pakai kendaraan loh. Oke. Dia di tempat-tempat sempit, dia pakai tali yang di gear itu loh. Jadi set, jatuh, pura-pura nolong. Jadi banyak yang pura-pura nolong itu. Padahal mereka juga yang melakukan. Pelaku, ya. Kadang tiba-tiba pas lewat ada bambu masuk, lempar, kepental, pura-pura nolong lagi. Jadi sangat banyak, sangat banyak. Jadi tidak selamanya yang mengikuti kita dari belakang. Nah kalau kita mengikuti maka bagus kalau selalu melihat spion, siapa yang ada. Ketika bertemu dengan kasus-kasus begitu, berhenti di tempat keramaian, berhenti di pos polisi, berhenti di perkantoran yang ada satpam, Cari bantuan cari ya, keamanan. cari Jadi orang banyak. cara-cara seperti itu, feeling kita biasanya itu ada rasa tidak nyaman. Entahlah itu kuasa semesta ya, kuasa. Iya, iya. Jadi pada saat itu nggak boleh diremehkan. Jadi untuk menyelamatkan diri, cari tempat ramai, cari tempat masuk
perkantoran yang ada satpam, yang ada kantor polisi, syukur-syukur gitu ya. Pokoknya perkantoran-perkantoran yang ada jasa keamanannya. Tapi Itu- kalau untuk kondisi Bu Suharlina kemarin udah nggak bisa kemana-mana ini dia, kayaknya ya. maka dari sini kita desakkan adalah kepada para pemangku kepentingan di daerah itu yang mempunyai kewenangan-kewenangan seperti itu, tolonglah. Itu kan juga kepentingan lain. Makanya pembangunan jalan itu sebenarnya harus sudah dipikirkan dengan infrastruktur lainnya. Jangan jadi cuma bangun jalan Nggak ada parsial penerangan aja, ya. parsial satu. Ketika bangun jalan situ, apalagi tahu di sini barangkali di sana ada pos atau ada dibangun apa, Oke. gitu. Sehingga rakyat pun ikut. Saya yakin rakyat itu mau kok berpartisipasi. Oke, mudah-mudahan ini didengarkan masukannya ya Bu Sri ya. Nah, Mbak Devi, hal yang juga penting adalah korban. Ibu Suharlina ada di sini. Ibu Suharlina tadi mengakui masih trauma, sering terbangun di malam hari, masih sering ketakutan. Apa mungkin hal sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu Bu Suharlina perlahan-lahan bisa pulih? Pertama, sepengetahuan saya via kepolisian itu punya PPA. Jadi kalau memang ibu masih mengalami ketakutan dan sebagainya, selain tadi menceritakan apa yang dialami dalam konteks supaya bisa segera ditangkap pelaku, tapi juga bisa menceritakan kepada pihak kepolisian. Dan saya optimis tim PPA di setiap polsek, polres itu siap membantu, itu satu. Tapi yang kedua juga anak-anak yang memang tertangkap, itu juga perlu dibantu konseling untuk memastikan agar mereka setelah ditangkap juga insaf. Karena peluang mereka tidak sadar itu tinggi sekali, karena ada satu peneliti dunia yang mengatakan anak-anak itu adalah ibaratnya mobil yang punya gas yang bagus tapi remnya lemah. Nah, remnya itu siapa? Rem pertama jelas orang tua. Ya. Tapi rem kedua kalau orang tuanya tidak punya kesadaran adalah pimpinan daerah terkecil, yaitu apa? RT RW. Artinya apa? Satu, mengingatkan orang tua, memastikan bahwa tolong jangan anaknya sampai keluar rumah. Tapi lingkungan itu kan kita punya ya yang namanya jam di mana, jam berapa pintu kawasan itu ditutup misalnya. Kan kita punya kearifan sosial yang luar biasa seperti Siskamling. Ya kita pastikan anak-anak itu tidak boleh keluar dari wilayah itu. Nah, kalaupun misalnya ada anak-anak yang masuk ke wilayah lain, semestinya warga dan pimpinan-pimpinan terkecil lagi yang dipimpin oleh RT RW juga memastikan untuk memulangkan anak-anak itu, mengatakan bahwa Anda tidak bisa ada di sini. Karena jangan sampai atas dasar keinginan tidak mau mencampuri urusan orang lain dan melihat bahwa yang penting rumahku yang aman, ini justru berpotensi kita menjadi orang yang membiarkan kejahatan itu terjadi. Karena tadi potensi kita menjadi pelaku atau bahkan menjadi korban itu bisa terjadi pada siapapun. Jadi mari kita mulai dari lingkungan kita, mulai dari diri kita. Untuk satu yang paling penting adalah ayo rangkul, peluk dan puji anak-anak kita agar mereka tidak perlu mencari pujian dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Pak Monika, boleh sedikit aja pendek, apa yang bisa dilakukan Bu Suharlina untuk membantu self healingnya? Kalau dari saya ya Bu ya, karena saya tidak merasakan langsung gitu, mungkin bisa efeknya beda kalau saya merasakan langsung apa yang dialami oleh ibu gitu ya. Nah, keluarga sih yang paling berperan sangat besar di sini ya Mbak ya, artinya Support system ya. support sistemnya, suami, orang tua, saudara gitu ya, yang bisa menenangkan gitu ketika orang ini kan, kita ini kan kalau mau mengatasi trauma ini kan beda-beda waktunya. Nah paling keluarganya yang support terus, membantu, menenangkan terus, tetap menjaga ibu biar traumanya berkurang dan bahkan hilang gitu ya Bu ya. Terima kasih. Terakhir Bu Suharlina, apa yang diharapkan, ingin disampaikan malam hari ini dari Bu Suharlina sebagai korban? Harapannya apa untuk kedepannya, baik untuk polisi atau untuk komunitas harapannya tempat? mudah-mudahan gak ada kejadian lagi seperti saya gitu. Terus kedepannya lebih diamankan lagi, terus mungkin dikasih penerangan dan ya itu supaya aparat-aparatnya juga bisa bergerak gitu. Pelakunya minta segera diusut pelakunya ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. tertangkap dan itu gitu. Terungkap semua gitu. Jangan ada kejadian lagi, apalagi di daerahnya masih itu aja gitu. Kejadiannya masih di lokasi yang sama dan di hari besok setelah kejadian itu ya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian oleh aparat kepolisian. Ya bisa ya Bu Sri ya, harusnya lebih diperhatikan di lokasi itu, bahkan juga untuk mengusut siapa pelakunya dengan informasi yang didapatkan tadi dari mulai tempat jual bensin eceran dan lain-lain ya. Baik, terima kasih sekali Ibu Suharlina, sekali lagi saya turut prihatin atas apa yang Ibu alami. Semoga Ibu dan kandungannya juga sehat terus Bu ya, sampai melahirkan nanti. Sekali lagi terima kasih juga untuk Ibu Sri Suari, Mbak Devi terima kasih, Mbak Monika terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi penonton Perempuan Bicara.
Dan juga yang paling penting adalah kita harus juga peduli dengan lingkungan. Jangan hanya keselamatan diri sendiri tadi Mbak Devi bilang, tapi juga lingkungan kita. Saya Dwi Anggia pamit dari Perempuan Bicara. Terima kasih pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.